Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helmi Faula Sitorus dengan NIM C1C01919119 dari kelas R13 Akuntansi. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. PPh pasal 21. PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Umumnya, PPh pasal 21 berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun sebenarnya, PPh pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Besarnya tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor wajib pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Berikutnya, saya akan menjelaskan contoh soal dari PPh pasal 21 untuk wajib pajak pegawai tetap. Contoh soalnya, Sakti dengan status kawin dan belum memiliki anak pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan ZYX dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Pada bulan Januari, penghasilan Sakti dari PT ZYX hanya dari gaji. Hitunglah PPh pasal 21 pada bulan Januari. Untuk menghitung PPh pasal 21 untuk wajib pajak pegawai tetap yaitu gaji dikurang dengan biaya jabatan sebesar 5% dari gaji dan iuran pensiun. Biaya jabatan 5% dikali dengan Rp5.750.000 sama dengan Rp287.500. Iuran pensiun sebesar Rp200.000. Jadi total pengurangannya yaitu Rp487.500. Penghasilan neto sebulan, gaji dikurangi dengan pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun yaitu sebesar Rp5.262.500. Setelah itu, kita akan mencari penghasilan neto setahun dengan mengalihkan penghasilan neto sebulan dikali dengan banyaknya bulan dalam setahun, yaitu 12 bulan. Jadi, 12 bulan dikali dengan Rp5.262.500 sama dengan Rp63.150.000. Selanjutnya menghitung PTKP setahun. Untuk wajib pajak sendiri, PTKP-nya sebesar Rp54 juta dan untuk tambahan karena menikah sebesar Rp4.500.000. Jadi jumlah PTKP setahun adalah Rp58.500.000. Setelah mendapatkan hasil PTKP setahun, selanjutnya mencari penghasilan kena pajak setahun. Caranya dengan mengurangkan penghasilan neto setahun dengan PTKP setahun. Jadi Rp63.150.000 dikurang dengan Rp58.500.000 adalah Rp4.650.000. Selanjutnya, untuk mencari PPh pasal 21 terutang, yaitu dengan cara 5% dikalikan dengan Rp4.650.000. 5% terdapat dari lapisan PTKP. Jadi 5% dikali dengan Rp4.650.000 adalah Rp232.500. Selanjutnya mencari PPh pasal 21 untuk bulan Januari, yaitu
Hasil dari PPh pasal 21 terutang dibagi dengan banyaknya bulan dalam 1 tahun, yaitu perhitungannya Rp232.500 dibagi 12. Jadi, hasilnya adalah Rp19.375. Selanjutnya, contoh soal PPh pasal 21 bonus. Soalnya, Anto dengan status kawin dan memiliki 2 anak bekerja sebagai karyawan marketing di perusahaan otomotif dengan gaji Rp7 juta. Dan istri Anton adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi, berapakah PPh pasal 21 atas bonus Anto? Cara mencari PPh pasal 21 untuk bonusnya yaitu gaji setahun dikali dengan banyaknya gaji per bulan, yaitu 12 bulan dikali dengan Rp7 juta sama dengan Rp84 juta. Untuk perhitungan bonus, 12 bulan dikali dengan Rp2 juta sama dengan Rp24 juta. Penghasilan bruto Anto dalam 1 tahun yaitu Rp108 juta. Selanjutnya, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu 5% dari Rp108 juta sama dengan Rp5.400.000. Penghasilan neto setahun, biaya jabatan, dari biaya jabatan tadi, penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan. Jadi hasilnya adalah Rp102.600.000. Selanjutnya, menghitung PTKP atas status kawin dan 2 anak. Wajib pajak dengan status kawin dan 2 anak sebesar Rp67.500.000. Penghasilan kena pajak sama dengan Rp35.100.000. Hasil ini didapat dari pengurangan dari penghasilan neto setahun dengan PTKP dengan status kawin dan 2 anak. PPh pasal 21 terutang setahun sama dengan 5% dikali dengan Rp35.100.000, yaitu hasilnya Rp1.775.000. Jadi, untuk menghitung PPh pasal 21 atas bonusnya itu dengan cara PPh pasal 21 terutang setahun dikurang dengan pajak atas upah, yaitu Rp1.775.000 dikurang dengan Rp615.000 sama dengan Rp1.140.000. Selanjutnya yaitu PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik sendiri atau milik pemerintah yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, serta reimpor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Selanjutnya yaitu contoh soal dan penyelesaian PPh pasal 22. PT ZYX berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT ZYX melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar Rp11 juta. Nilai sudah termasuk PPN, maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan? Untuk penyelesaian soal tersebut dengan cara PPh pasal 22 yang dipungut yaitu sebesar 1,5% dikali dengan 10 juta. 10 juta yaitu dikurangi dari nilai PPN. Jadi hasilnya adalah 1,5% dikali dengan 10 juta sama dengan Rp150.000. Jadi besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp150.000. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.